saling memberikan masukan untuk perbaikan, bukan untuk ngarir dulu Pak, tetapi untuk perbaikan, untuk perbaikan. Ada plat nomor merah hitam, gitu Pak. Ini sangat lucu kalau untuk kami, gitu Pak ya. Kalau kami mungkin pengennya plat merah Pak, gitu kan, nggak mau plat hitam, karena biar gratis semua, gitu kan. Mungkin dianggap para beliau itu sepele, mungkin itu adalah hal yang tidak dari UK. Tapi ketika ada peraturan yang ada mengatur hal yang lebih besar. Tapi kenapa hal sepele ini tidak pernah bisa menyelesaikan? Kami menuntut kepada jadi sampaikan Pak Kabagogo bahwa ini bisa dipidana dengan pemalsuan plat nomor. Iya betul. Hanya pidana Khusus buat Bapak LT, tolong disikapi semua persoalan yang ada di Bandung Barat. Jangan tutup mata, tutup telinga. Ini semua indikasinya menjadi tanda tanya. Dan kita sampaikan hasil daripada audiensi ini baik dari Polda maupun dari WRJ untuk membuat menyarah atau bukan menginstruksikan. Menindaklanjuti persoalan berita yang viral terkait mobil dinas plat merah menjadi hitam, Forum Peduli Bandung Utara, Forbat, dan WRC Jabar melakukan audiensi dengan bagian hukum Setda Kabupaten Bandung Barat di ruang rapat asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat, Jalan Raya Padalarang Cisarua Kilometer 2, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa kemarin tanggal 17 Mei tahun 2022. Dalam audiensi tersebut dihadiri oleh Kabag Hukum Setda KBB Asep Sudiro, Ketua Umum Forbat Suherman, Ketua Harian Forbat Hendrik Agustina, Ketua Timwas WRC Jabar Joko NS, Korwil WRC Jabar Gundra Ruhimat, Ketua Srikandi WRC Jabar Etami, Kanit Intelkam Polres Cimahi Ibtu Maman Maulana dan perwakilan dari bidang aset BPKA DKBB. Ketua Forbat menyampaikan melalui audiensinya sangat prihatin dan sangat menyayangkan terkait adanya berita yang viral mobil dinas plat merah jadi hitam. Menurutnya permasalahan plat nomor jadi hitam itu bukan satu atau dua, tapi permasalahan soal itu banyak, tapi ini sebagai pintu masuk supaya terbongkar semuanya. Suherman meminta kepada bagian aset Kabupaten Bandung Barat agar segera menertibkan dan juga harus ada ketegasan serta cepat tanggap dari PLT Bupati Bandung Barat. Dan persoalan ini tidak akan muncul ke permukaan jika PLT Bupati Bandung Barat cepat tanggap dan memberikan kejelasan kepada media atau publik, ungkapnya. Banyaknya permasalahan tentang masalah aset yang sampai sekarang itu belum bisa terselesaikan dengan baik. Yang jadi permasalahan buat kami dari korban itu kan, apakah cara penanganan yang kurang atau masalah-masalah teknis yang lain? Karena banyak permasalahan aset kritis terlalu lama. Biar ada satu substansi permasalahan, kita bahas aja satu-satu gitu kan. Dan saya terus terang merasa bangga Pak dengan kehadiran rekan-rekan dari WRC ini sendiri gitu kan. Karena sebetulnya ini topik saya rekan-rekan, karena ini mengangkat masalah aset negara, nah, gitu kan. Dan kebetulan saya secara pribadi dengan Pak Joko itu ada satu kedekatan, Ibu Tami, dan kita selalu berkomunikasi, ya, saling memberikan masukan untuk perbaikan, bukan untuk ngarir dulu Pak, tetapi untuk perbaikan, untuk perbaikan. Kita masuk ke substansi permasalahan Pak, gitu kan. Saya yang pertama untuk masalah yang viral ini sebelum kita masuk ya, saya merasa prihatin, ya, secara kelembagaan bahwa pejabat Bandung Barat ini sendiri harus saya
jaga ya kredibilitas dan nama baiknya. Dan permasalahan masalah plat nomor ini sendiri gitu kan, bukan satu, bukan dua, banyak Pak, ya banyak gitu kan. Untung Pak Joko lebih jadi masuk terhadap substansi itu sendiri gitu kan, walaupun ya secara pribadi saya juga gitu kan, Pak terus terang karena saya itu tidak ada dosa di antara kita dengan siapapun juga gitu kan. Saya juga sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan banyak gitu. Tapi ini sebagai pintu masuk. Saya bersyukur juga gitu kan Pak. Saya bersyukur. Kenapa? Ini pintu masuk supaya semua terbongkar. Iya. Gitu kan. Nah ini jelas kalau misalnya dalam rangka perubahan kuota plat nomor ini sendiri gitu kan. Selain itu, Ketua Forbat Suherman mengatakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan tentang aset milik pemerintah Bandung Barat yang diduga bermasalah hingga saat ini belum tertib. Sedangkan Ketua Timwas WRC Jabar Joko mengatakan, mungkin persoalan ini dianggap oleh para beliau itu sepele dan mungkin itu dianggap pidana ringan. Tapi menurutnya, ini diduga ada unsur untuk memiliki secara individu dan untuk kepentingan politik-politik, udah tahulah di luaran sana. Alhamdulillah kan mungkin kepala dinas jadi viral, karena biaya viral itu mahal kan biayanya. Nah itu saya yang mengviralkan, kata Joko Ketua Timwas WRC Jabar. Para beliau itu sepele. Mungkin itu adalah hal yang tindak pidana ringan. Oke, kita berbicara tindak pidana ringan. Tapi terkait etika dan aturan dan peraturan yang ada, mengacu ke undang-undang Kementerian Menkeu tahun nomor 26 2015. Ini adalah soal menangkangi, membohongi publik terkait dengan aset negara ini, gitu kan? Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Saya berstatement di situ. Di sini sudah melalui prosedur, sudah melalui mekanisme. Yang bersangkutan di sini sudah didatangi, dikasih warning oleh para media yang ada di KBB, oleh pada aktivis yang di KBB. Oh, kenapa? Noyor begitu kan? Apa kamu viral seperti gini? Nah, saya sebagai ketua Timwas WRC selalu melakukan santuy dengan yang namanya pemerintahan KBB secara normatif. Kenapa? WRC itu adalah semi profesi, artinya tidak ada yang namanya kericuan atau gontok-gontokan. Dilakukan secara normatif. Layanan surat konfirmasi terkait jawaban apa yang dari KBB, terkait dinas apa yang dikonfirmasi KBB dari WRC. Banyak di mobil saya terbukti secara normatif. Tapi tidak ada pembenahan dari KBB itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, terkait yang sepele ini kan ada unsur untuk memilih untuk kepentingan individu, untuk kepentingan politik. Mungkin udah tahu lah di luaran. Alhamdulillah kan, kepala dinas buku ini viral. Viral itu kan mahal biaya viral itu kan. Nah, saya yang memviralkan. Di situ kan menyimak, menyikapi. Atau kenapa yang namanya media menyambangi, yang namanya aktivis yang namanya memberi warning, diabaikan, orang melempar batu sembunyi tangan, menyalahkan orang lain. Apa benar itu sebuah pejabat? Nah itu yang saya sampaikan. Nah terkait itu ada yang namanya pidato yang disentil oleh PLT. Itu kan di grup-grup semua itu PLT itu ada. Kenapa cuma ngomong aja begini? Tidak ada yang namanya tindakan tegas. Cuma bukan teguran. Saya mau yang namanya aset negara ini berikut mobil ini menurut sepele, ini uang dari rakyat. Saya ini wajib pajak loh. Saya jual beli tanah kalau tidak diikuti aturan pajak PHTB tidak akan yang namanya lolos sampai PN. Itu kan saya sering lakukan. Nah ini pejabat ini harusnya lebih paham. Bukan aturan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, masyarakat kecil bikin apapun selalu namanya itu sulit ataupun lambat. Itu ini kan yang namanya aturan itu bukan tajam ke bawah, ke rakyat kecil yang memang merasa dibodohi, memang dianggap bodoh. Nah saya sebagai ketua pengawas WRC Jawa Barat ada hak saya di sini untuk menyikapi masalah ini. Dan saya mohon, saya minta dengan pidatonya PLT ini cuma menyentil doang, tidak akan nyata, tidak ada tindakan tegas. Oke tadi Pak Kabak saya sampaikan ke Pak Kabak, ini belum buka perda, tapi etika dong dipakai, aturan. Di sini sudah jelas ada aturan Kemenkeu nomor 26 2015. Ini mengangkangi omongan publik terkait dengan pemalsuan manipulasi data ini yang namanya aset negara.
Saya rakyat dengan rakyat itu dalam masa pandemi begitu ngekekan cari makan segala macam. Yang namanya fasilitas negara pejabat itu lebih enak. Nah ini yang pejabat seperti ini kita harus sikapi. Alhamdulillah dalam hal ini saya dengan pengalas sama ketua Korbat ini sebagai pemantik di sini sama merasa berterima kasih kepada ketua Korbat KBB. Saya tidak ada rencana dengan ketua Korbat di sini, tapi ketua Korbat begitu menyikapinya dengan gelik, dengan teliti, dan di sini kita bertemu di forum ini menyampaikan segala sesuatu terkait yang dianggap sepele ini mobil. Itu baru satu yang saya sorot itu terkait banyak pengaduan di saya. Kalau saya mau ada sidak yang namanya mobil objektivitas atau itu peruntukannya yang namanya mobil plat merah, saya sidak semua, jumpa pres semua. Kalau memang ini pembenaran ke depannya untuk lebih baik terkait pemakaian mobil asal negara. Ini kok malah diam-diam aja yang PLT apa itu? Saya menyantuykan Pak Kabagya atau ketidaktahuan itu berarti kan gitu Pak. Jadi saya minta lah untuk instansi terkait, tolong ayo kita sama-sama mana aset milik pemerintahan, mana yang bukan, kan gitu Pak. Jadi saya menyikapi hal ini Pak, apalagi tadi yang dikatakan oleh rekan-rekan semua bahwa ada plat nomor merah hitam, gitu Pak. Ini sangat lucu kalau untuk kami, gitu Pak ya. Kalau kami mungkin pengennya plat merah Pak, gitu kan, nggak mau plat hitam, karena biar gratis semua, gitu kan, biar ditanggung, gitu kan. Negara kita lucu, gitu Pak. Ini gitu kan. Itu menurut kami sangat lucu sekali, gitu Pak. Jadi tolong saya minta mungkin nanti disampaikan juga ke Bapak PLT, tolong segera ditertibkan Pak, gitu kan. Tolong dinas perhubungan libatkan Satpol PP, jangan hanya pedagang kaki lima saja Pak. Satpol PP tolong tertibkan juga di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, gitu kan. Jadi saya meminta seperti itu Pak. Saya tidak akan banyak berbicara apapun apa yang tadi sudah disampaikan banyak oleh ketua korban dan kami mungkin dari WRC Pak. Kalau misalkan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tidak bisa menertibkan, biar kami dari WRC yang ngeplang semua aset Bandung Barat. Itu saja Pak kalau dari WRC. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan sampai beberapa hal yang sudah dibicarakan seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah yang terdahulu. Tolonglah, masa iya yang sekarang juga begitu menutup mata untuk telinga, tidak ada tindakan, tidak ada teguran, tidak ada sanksi. Dan ini ketika kita mendukung atau mendorong semua pemerintahan daerah yang harusnya merangkul, berterima kasih atas kolaborasi teman-teman yang ada di lapangan, baik itu dari korban maupun dari organisasi manapun atau wartawan. Yang ada seolah pemerintahan kita ini alergi untuk menemui wartawan, alergi untuk menemui ormas, LSM, OKP. Dari CTM ya Bu? Ya. Dan adanya tebang pilih Pak, yang saya tahu, jujur aja. Dan adanya tebang pilih. Ketegasan kembali lagi, khusus buat Bapak LT, tolong disikapi semua persoalan yang ada di Bandung Barat. Jangan tutup mata, tutup telinga. Ini semua indikasinya menjadi tanda tanya. Akhirnya ada apa kan gitu. Ketika pemimpinnya sendiri mengabaikan atau ada beberapa pembiaran. Mungkin kami menghimbau kepada instansi-instansi terkait untuk segera menyikapi semua persoalan, jangan sampai setelah terjadi baru bergerak, setelah berteriak baru disikapi, jangan sampai. Yang harusnya merangkul semua temuan-temuan itu jangan sampai tidak ada waktu untuk audiens. Saya tidak mau Pak diperkuat ya, ketika permasalahan ini terjadi, ini menjadi warisan budaya di KBB. Jadi budaya di KBB mewaris generasi-generasi selanjutnya. Nah, setiap pejabat di sini akan begitu Pak. Nah yang melanjutkannya ini akan menjadi permasalahan kembali Pak. Makanya memang tadi betul dikatakan harusnya berterima kasih terhadap kita ikut mengawasi
Kan tetapi ya tadi, kenapa seolah jadi dibalik? Jadi alergi, sieun kurang dikunaun gitu Pak. Gitulah. Jadi dari format kami meminta kepada bagian hukum agar secepatnya menindak. Ya, kalaupun memang itu melanggar hukum, coba ada tindakan apa dari bagian hukum. Sudah jelas Bapak sebagai kabagnya dan ranahnya pun ada. Ya, jangan sampai permasalahan ini terus berlanjut, Pak. Di media juga sama, di grup-grup mungkin Bapak juga ada. Sama, ini tidak pernah selesai. Halnya masalah plat nomor, padahal kalau kami menilai ini, mohon maaf, hal sepele bagi kami. Ada hal yang lebih besar. Tapi kenapa hal sepele ini tidak pernah bisa menyelesaikan? Gitu. Jadi maka kami menuntut kepada khususnya Pak PLT mungkin ataupun Bapak sebagai wakilnya mewakili bagian hukum agar bisa disampaikan tindakan-tindakan yang mungkin nanti dapat merugikan pemerintah Bandung Barat juga Pak. Yang harusnya kita menjaga marwah pemerintah Bandung Barat ternyata dicederai dengan ya pejabat-pejabatnya yang kurang baik dari karakter, attitude atau apa. Nah itu Pak mungkin kami. Saya minta Pak, pihak kepolisian juga ikut serta kalau Pak menginventarisasi gitu ya aset-aset pemerintah terutama kendaraannya gitu supaya kita tertib, supaya tertib ya. Standing tentang plat nomor itu sebagaimana diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ditegaskan oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 bahwa kalau plat nomor tidak sesuai apa yang diterbitkan oleh Kakor Lantas, dalam hal ini kebawahannya ke Samsat, maka harus dianggap sebagai pemalsuan plat nomor. Ya. Jadi sampaikan Pak Kabagogo bahwa ini bisa dipidana dengan pemalsuan plat nomor. Iya betul. Hanya pidananya itu 2 bulan penjara atau denda 500.000, jadi ditilang. Ya, jadi tidak oleh penyidik. Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Barat Asep Sudiro yang menerima dengan baik para peserta audien mengucapkan terima kasih kepada Forbat dan WRC yang sudah menyampaikan beberapa persoalan yang ada di Bandung Barat terkait mobil dinas plat merah yang dihitamkan dan terkait aset-aset lainnya. Menurutnya, bahwa sebetulnya PLT Bupati KBB sudah merespon apa yang ada di media yaitu berupa peneguran pada saat apel dan pada saat rapat koordinasi. Pihaknya akan menyampaikan hasil dari audiensi baik dari Forbat dan WRC kepada PLT Bupati KBB, ungkap Asep Sudiro kepada Global Media News seusai audiensi. LSM Forbat juga WRC yang sudah artinya menginformasikan atau mengkritisi terkait beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu terkait dengan mobil dinas yang merah dihitamkan, juga terkait dengan aset-aset lainnya. Sebetulnya Pak Bupati atau Pak PLT sudah merespon apa yang ada di media sosial, yaitu dengan melakukan peneguran pada saat apel. Yang kedua juga dilakukan peneguran pada saat rapat koordinasi. Artinya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak PLT itu demikian. Karena memang untuk pelanggaran ini merupakan kategori, tapi kategorinya mungkin bisa hanya melanggar undang-undang lalu lintas saja, undang-undang lintas tadi seperti yang disampaikan oleh sudah kita kepolisian bahwa memang itu adalah melanggar peraturan tersebut dan sanksinya bisa ditilang, itu kan yang menjadi persoalan. Tapi insya Allah kedepannya apabila nanti apa yang sudah dilakukan oleh Pak PLT dan penegur, apakah kendaraannya masih seperti itu atau tidak, atau sudah ada perubahan atau tidak. Saya harapkan bukan hanya terkait dengan mobil itu, tapi semua kendaraan-kendaraan yang milik pemerintah tapi dihitamkan untuk kembali menjadi merah gitu, karena sesuai dengan ketentuan. Mungkin nanti Pak PLT bisa membuat surat instruksi
instruksi kepada semua, bukan hanya ke salah satu saja, tetapi ke semua, kepada para pejabat yang menggunakan kendaraan yang berplat merah dihitamkan. Itu untuk kembali di. Dari Bandung Barat, Redaksi Global Media News mengabarkan.